usul dosa. Pertanyaannya dari mana asal usul dosa? Bi, nggak makan Dalam boleh? Kejadian Makan. pasal 3 Itu mana itu? muncul Mas, Bapak Ibu kata yang Mas. dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam Kejadian pasal Gue 3, ngantuk, ngantuk. Masih. ya, muncul sosok setan dalam wujud ular. Ya, jadi ular itu sebenarnya hanyalah oknum yang dipakai oleh si iblis. Artinya sesungguhnya bukan semua ular jadi iblis, bukan. Jangan salah ya, bukan semua ular, bukan semua jenis ular jadi iblis, enggak. Ular itu juga diciptakan Tuhan. Tentu ada maksud tujuan baik. Namun pada saat konteks di Taman Eden, Tuhan memperdaya, memperalat ular. Artinya apa? Ular itu masuk di dalam, ya, iblis itu, simbolis itu masuk di dalam tubuh dari ular itu. Untuk apa? Menggoda, mempengaruhi supaya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Jauh sebelum Adam dan Hawa di Taman Eden, jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, jauh sebelum Allah menciptakan bumi dan segala isinya, sudah lebih dahulu malaikat itu diciptakan oleh Tuhan, yang sebagiannya malaikat itu menjadi iblis. Ini pasal 38 ayat 4 sampai 7 tadi kita sudah baca ya. Jadi malaikat yang menjadi iblis itu sudah jatuh sebelum, sudah jatuh maksudnya sudah berdosa, sudah menjadi iblis ya. Sebelum sebelum Taman Eden diciptakan. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Nah, Bapak Ibu juga perhatikan gambar di sini. Ini kira-kira ilustrasi. Ya, jadi Bapak Ibu lihat. Gambar yang pertama ini kan gambaran daripada malaikat yang sudah ada sebelum bumi diciptakan. Bumi itu digambarkan di sini di dalam gelas, dan tangan ini gambaran Allah. Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu termasuk taman Eden. Artinya apa? Malaikat sebelumnya sudah diciptakan oleh Tuhan sebelum bumi dicipta dan segala isinya. Namun sebagian dari malaikat itu karena punya kemampuan khusus, kelebihan dibanding manusia, mereka menjadi sombong dan ujungnya menjadi sombong kan Bapak Ibu. Nah, disitulah dia menjadi iblis. Disitulah dia awal mula menjadi pembawa dosa, pembawa virus dosa. Nah, jadi artinya di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus, sekali lagi, ya, pemberontakan malaikat sudah terjadi lebih dahulu sebelum bumi dicipta, sebelum Adam dan Hawa di Taman Eden, bahkan sebelum Adam dicipta. Sudah lebih dulu malaikat sebagian jatuh dalam dosa yang akhirnya mereka menjadi Lucifer. Yang memang baru kelihatan pengaruh daripada si iblis itu pada saat menggoda, mempengaruhi Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita mencatat dosa berawal dari pemberontakan malaikat. Sebagian malaikat yang menjadi Lucifer, di mana mereka menyalahgunakan kehendak bebasnya untuk melawan Tuhan. Dicatat dalam Yohanes pasal 1. Jadi ketika Lucifer atau simbolis memimpin dan memberontak kepada Allah, disitulah namanya berubah tidak lagi menjadi malaikat, tapi menjadi setan atau menjadi simbolis. Ketika sebagian dari malaikat itu sombong sama Tuhan, ingin melawan Tuhan, disitulah dia menjadi iblis. Artinya apa? Langsung ada pemisahan nama yang tadinya malaikat langsung menjadi Lucifer, langsung menjadi iblis dia. Pertanyaannya, siapa melakukan pemisahan nama itu? Empat. Sebagai salah satu bentuk apa? Pembeda
Dan juga sebagai salah satu bentuk apa? Penghukuman Tuhan terhadap sebagian dari malaikat yang menjadi iblis itu. Jadi otomatis langsung juga namanya berubah menjadi setan. Motivasi Tuhan memisahkan, membedakan nama malaikat itu dengan setan untuk memperjelas sebenarnya bahwa Lucifer, bahwa iblis atau setan itu tidak lagi dikehendaki oleh Tuhan, tidak lagi dipakai oleh Tuhan, bahkan disingkirkan, dihukum oleh Tuhan dengan pemisahan nama itu. Apalagi salah Tuhan jatuhkan ke bumi, itu juga bentuk penghukuman Tuhan sebenarnya. Yang memang setelah iblis itu dihukum oleh Tuhan di bumi dengan dijatuhkan ke bumi, ya termasuk termasuk di Taman Eden kan Bapak Ibu, dijatuhkannya juga dijatuhkan apa sifat iblis itu ke Taman Eden. Nah di situ iblis itu nggak terima, memberontak, melawan dia. Akhirnya mulai dia pengaruhi Adam dan Hawa, Bapak Ibu. Dan celakanya Adam dan Hawa begitu mudah dia terpengaruh sehingga jatuhlah dalam dosa, sehingga dosa Adam dan Hawa itu merasuki semua kehidupan manusia di setiap generasi. Jadi Alkitab mengatakan dengan tegas, Allah tidak mendorong, Allah tidak memaksa siapapun untuk menjadi iblis atau menjadi sibolis. Allah juga tidak memaksa manusia untuk berbuat dosa. Enggak. Bahkan Tuhan itu konsisten menjadi tolak ukur, menjadi parameter atau menjadi standar kebenaran, kebaikan yang sebenarnya. Dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat. Bahkan Ulangan pasal 25, 16 Allah mengatakan juga, Allah sangat membenci dosa. Juga dalam Mazmur 5:4 dan Zakaria 8 ayat 17. Semua ini memberikan sebuah penegasan. Allah tidak menciptakan iblis. Allah tidak menciptakan dosa. Allah tidak mendorong Adam dan Hawa. Bahkan mereka nyasa supaya Adam dan Hawa berdosa. Itu pasti. Jadi Bapak Ibu, akibat kejatuhan malaikat dalam dosa, ya, diubah namanya oleh Tuhan menjadi iblis dan langsung dibuang ke bumi. Dalam 2 Petrus 2 ayat 4, Allah dengan tegas mengatakan, iblis itu juga pasti dihukum di neraka bersama dengan orang-orang yang belum mau, yang tidak mau bertobat pada Kristus. Ini sekaligus memperjelas, mempertegas, dosa bukan dari Tuhan. Iblis bukan diciptakan oleh Tuhan. Adam dan Hawa tidak pernah direkayasa oleh Tuhan supaya berdosa. Penciptaan Tuhan terhadap pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu bukan untuk menjebak Adam dan Hawa supaya berdosa, bukan. Tapi menguji ketaatan, menguji kesetiaan Adam dan Hawa. Pertanyaannya, kapan dosa masuk dalam hidup manusia? Kita tahu Bapak Ibu, setelah kejatuhan para malaikat, ya, sebagian sombong dan ingin melawan Tuhan, bahkan melebihi dari Tuhan. Itulah awal mula daripada iblis, yang akhirnya iblis itu menelurkan produk yang namanya dosa. Jadi artinya waktu Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan malaikat, ya, menciptakan malaikat pertama kali, ya, tidaklah serta-merta Tuhan juga menciptakan iblis juga. Semua diciptakan Tuhan pada awalnya baik. Kejadian pasal 1, ayat 1 sampai dengan 31 Bapak. Nah, tapi peristiwa tragis Taman Eden itulah yang menjadi awal mula setan membujuk, mempengaruhi, memperdaya Adam dan Hawa untuk apa? Meragukan firman Tuhan, perkataan Tuhan, dan otoritas Tuhan. Lalu mereka melawan arti dan artinya memberontak dengan Allah.
Secara 38 dengan tegas mengatakan orang yang berbuat dosa berasal dari setan. Karena setan telah berdosa sejak dari semula. Artinya Bapak Ibu, orang yang berdosa itu bukan dibuat Tuhan. Ada dalam hawa-hawa jatuh dalam dosa bukan karena Tuhan. Bukan. Tapi karena iblis atau setan. Maka dikatakan di sini, Bapak Ibu, orang yang berbuat dosa berasal dari setan karena setan telah berdosa sejak semula. Sejak semula itu setan berdosa maksudnya apa? Sejak dia sombong sama Tuhan, ingin melampaui Tuhan, ingin membuat kerajaan sendiri, di situ dia masuk. Nah, jadi sama seperti para malaikat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, manusia diciptakan memang sama seperti malaikat, diberikan Tuhan kelebihan dibanding daripada binatang, tanaman, dan tumbuhan. Itu apa? Tuhan menaruh yang namanya kehendak bebas. Untuk apa kehendak bebas itu diberikan Tuhan kepada manusia? Ya, supaya manusia itu bisa mempergunakan kehendak bebasnya itu sesuai dengan kehendaknya, yaitu melakukan yang benar, bukan melakukan dosa. Nah ini juga seringkali menjadi perdebatan masalah kehendak bebas ini, Bapak Ibu. Ada sebagian para teolog mengatakan, wah, kan gara-gara Tuhan juga yang menyebabkan Adam dan Hawa bahkan malaikat itu menjadi simbolis. Alasannya kenapa? Tuhan juga memberikan kehendak bebas di dalam diri manusia, termasuk juga dalam diri malaikat itu. Coba kalau sekiranya Tuhan tidak memberikan kehendak bebas di dalam diri malaikat atau manusia itu, maka pastilah malaikat itu tidak menjadi simbolis. Manusia itu tidak mungkin jatuh dalam dosa. Ada pemikiran juga, Bapak. Yang selalu disudutkan, yang selalu disalahkan, yang selalu dijolimi Tuhan. Ini adalah pemahaman yang sangat menyesatkan. Kenapa? Tuhan memberikan kehendak bebas itu kepada manusia. Bukan supaya kehendak bebas itu dipakai oleh manusia untuk berbuat dosa. Bukan supaya kehendak bebas itu dipakai oleh sebagian dari malaikat itu untuk melawan Tuhan. Bukan. Tapi kehendak bebas itu diberikan Tuhan kepada malaikat dan juga kepada manusia. Supaya malaikat dan manusia itu bisa mempergunakan kehendak bebas itu untuk melakukan, mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, karena Tuhan tidak mau menciptakan malaikat atau juga manusia itu sama seperti robot, Bapak Ibu. Tergantung kita mau mengarahkan robot itu, mau lakukan apa, kerjakan apa, buat apa. Tuhan tidak mau kita diciptakan dan dibuat seperti robot. Maka itulah kita diciptakan lebih mulia dari binatang dan tumbuhan. Jadi artinya Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, kehendak bebas itu diberikan Tuhan kepada malaikat dan juga kepada manusia. Bukan supaya malaikat dan manusia itu berontak atau melakukan dosa. Bukan. Itu pandangan yang salah, pemahaman yang salah, pengajaran yang salah. Sayangnya memang malaikat dan manusia menyalahgunakan kehendak bebas itu untuk berbuat dosa, untuk melawan Tuhan. Tapi pada awalnya Tuhan kasih kehendak bebas itu untuk memberikan keleluasaan kepada kita untuk apa? Melakukan semua hal sesuai kehendak. Itu tujuan Tuhan. Jadi jangan kita salahkan Tuhan yang telah memberikan kehendak bebas.